Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini, saya melakukan interview kepada dua kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Sahrul Ardiansyah selaku kepala sekolah di SMK Kesehatan Mulia Husada, dan ini adalah merupakan dokumentasi saya ketika melaksanakan interview dengan beliau. Setelah saya melakukan interview kepada kepala sekolah di SMK Kesehatan Mulia Husada, beliau menyampaikan terdapat satu kasus yang selama ini terjadi di SMK Kesehatan, di mana di SMK Kesehatan terkesan sebagai sekolah yang elit dan berbiaya mahal, padahal itu tidaklah benar. Di SMK Kesehatan terdiri dari berbagai siswa yang heterogen, baik secara kemampuan akademik, agama, maupun status sosial ekonomi. Di antaranya, beberapa siswa tergolong dari kalangan siswa dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas, dan beberapa siswa lainnya dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Bahkan beberapa mereka ada yang merupakan siswa dengan beasiswa tidak mampu. Dalam kondisi pergaulan di kelas dan sekolah, terdapat kesenjangan pergaulan antara siswa dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas dengan siswa berkemampuan ekonomi menengah ke bawah. Bahkan bagi siswa dengan beasiswa tidak mampu, siswa dengan kemampuan menengah ke atas terkesan menjaga jarak dengan siswa berkemampuan ekonomi menengah ke bawah, terlebih bagi siswa dengan beasiswa tidak mampu, dan begitu pun sebaliknya. Maka dari itu, kepala sekolah menyikapi permasalahan tersebut agar kesenjangan pergaulan tersebut dapat teratasi. Dan berikut adalah keputusan yang diambil kepala sekolah dalam interviewnya. Kepala sekolah senantiasa memberikan pemahaman tentang pentingnya untuk saling menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang status sosial dan ekonomi. Kemudian penyampaian pemahaman tersebut dilakukan secara mandiri oleh kepala sekolah kepada siswa, serta berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah untuk senantiasa memberikan pemahaman serta pengertian kepada siswa untuk saling menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang status sosial dan ekonomi, maupun dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung terciptanya nilai menghargai sesama teman dan orang lain tersebut. Dan berikut ini adalah hasil analisa saya dari kasus tersebut, bahwa kasus tersebut merupakan kasus dilema etika, di mana kepala sekolah dihadapkan pada kesenjangan pergaulan antara siswa dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dengan siswa berkemampuan ekonomi menengah ke atas. Letak dilemanya adalah bahwa kedua golongan siswa tersebut adalah bagian dari sekolah yang harus dipertahankan, sedangkan bagaimana menjaga perasaan siswa yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah agar tidak minder dan tetap semangat untuk sekolah. Kemudian hasil analisa saya dari kasus tersebut dengan mengkorelasikan terhadap 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan adalah sebagai berikut. 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Dan jawaban saya adalah nilai menghargai orang lain, kasih sayang, dan nilai komitmen terhadap kebijakan sekolah. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Adalah kepala sekolah, kedua golongan siswa tersebut, guru BK, wali kelas, orang tua, dan seluruh stakeholder sekolah. Kemudian yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yaitu faktanya adalah bahwa setiap siswa berhak untuk diperlakukan secara adil oleh temannya, serta sekolah wajib menerima siswa dari berbagai latar belakang. Kemudian berikutnya, keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut.
apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Jawaban saya tidak ada pelanggaran hukum pada kasus tersebut. Kemudian, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Terdapat pelanggaran regulasi pada kasus tersebut karena setiap siswa harus diperlakukan secara adil. Kemudian, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini atau uji intuisi? Menurut saya tidak ada yang salah pada uji intuisi mengingat keputusan yang diambil telah mempertimbangkan kedua pihak dan agar keputusan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan murid. Kemudian, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak, elektronik, maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman atau uji publikasi? Menurut saya tidak ada masalah jika kasus tersebut dipublikasikan. Kemudian, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Menurut saya, akan melakukan hal yang sama dengan mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan dan kenyamanan semua pihak. Kemudian selanjutnya, yang kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Kemudian yang keenam, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Dan menurut saya adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kemudian yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau investigasi opsi trilema? Menurut saya, selain keputusan yang telah diambil oleh kepala sekolah, terdapat keputusan kreatif yang bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan bakti sosial, dengan memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim, dengan melibatkan siswa yang tergolong menengah ke atas tersebut, agar mereka sadar bahwa masih banyak orang yang tidak beruntung seperti mereka, serta pentingnya berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Kemudian analisis selanjutnya yang ke-8, apa keputusan yang akan Anda ambil? Dan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah di sini adalah dengan senantiasa memberikan pemahaman dan pengertian kepada siswa akan pentingnya untuk menghargai orang lain serta berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah dalam memberikan pemahaman dan menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung nilai menghargai orang lain. Kemudian yang ke-9, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Dan menurut saya keputusan yang diambil kepala sekolah sudah baik, namun alangkah lebih baiknya jika terdapat keputusan kreatif yang bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim dengan melibatkan siswa yang tergolong menengah ke atas tersebut agar mereka sadar bahwa masih banyak orang yang tidak beruntung seperti mereka, sehingga pentingnya berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Dan interview kedua yang saya lakukan kepada Bapak Muhammad A. Rafiq SPD selaku Kepala Sekolah di SMK Az-Zumar Rubaru, Sumeneb. Dan berikut ini adalah foto ketika saya melakukan interview. Pada interview kedua kali ini terdapat kasus di mana kasus ini berkaitan pada permasalahan kedisiplinan guru di SMK Az-Zumar Rubaru. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Az-Zumar, Pak Rafiq, dalam interviewnya sebelumnya, di mana beberapa guru tersebut sering terlambat datang ke sekolah dengan dibuktikan dari hasil ceklok guru tersebut. Dan guru tersebut salah satunya merupakan guru senior dan loyal di sekolah tersebut. Serta di sekolah tersebut hanya memiliki guru yang terbatas. Sedangkan Pak Rafiq tergolong baru sebagai kepala sekolah yang baru diangkat pada 2019 dan merupakan guru junior di sekolah tersebut.
Maka dari itu, Pak Rofik dihadapkan pada kasus di mana beliau harus mengatasi ketidakdisiplinan guru yang notabene salah satunya adalah guru senior agar proses pembelajaran di sekolah tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan berikut ini adalah keputusan yang diambil kepala sekolah dalam interviewnya, di mana kepala sekolah tersebut dalam hal ini Pak Rofik langsung memberikan teguran lisan kepada guru yang bersangkutan agar mereka dapat disiplin dan mentaati peraturan yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan untuk guru senior masih belum bisa disiplin meskipun telah mendapat teguran dari Pak Rofik selaku kepala sekolah. Pak Rofik akan berkoordinasi dengan ketua yayasan untuk mencari solusi terbaik terhadap guru senior yang tidak disiplin tersebut. Adapun hasil analisa saya dari kasus tersebut adalah bahwa kasus tersebut merupakan kasus dilematika di mana kepala sekolah dihadapkan pada kasus ketidakdisiplinan guru dalam pembelajaran di kelas dengan kerap kali datang terlambat. Adapun salah satu guru tersebut adalah guru senior dan loyal terhadap sekolah selama ini. Sedangkan Pak Rofik selaku kepala sekolah yang tergolong baru dan junior di sekolah tersebut. Adapun hasil analisa saya dari kasus tersebut dengan mengkorelasikan terhadap 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Yaitu disiplin dengan rasa keadilan terhadap guru yang loyal. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang jelas, kepala sekolah, guru yang bersangkutan, siswa, dan ketua yayasan. Kemudian yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Faktanya adalah bahwa setiap guru harus disiplin dan mentaati peraturan sekolah dan kode etik guru, serta sekolah harusnya memberikan penghargaan lebih terhadap guru yang senior dan loyal terhadap sekolah tersebut. Kemudian berikutnya, keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Menurut saya tidak ada pelanggaran hukum pada kasus tersebut. Kemudian, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Jelas terdapat pelanggaran regulasi dan kode etik dalam kasus tersebut di mana seorang guru harus disiplin sesuai dengan peraturan sekolah dan kode etik guru. Kemudian, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini atau uji intuisi? Terdapat rasa tidak nyaman ketika harus menegur guru senior dan loyal tersebut. Kemudian, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak, elektronik, maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman atau uji publikasi? Menurut saya tidak ada masalah jika kasus tersebut dipublikasikan. Kemudian, kira-kira apa keputusan yang diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Menurut saya akan melakukan hal yang sama dengan mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan belajar murid. Kemudian analisis berikutnya, kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Menurut saya adalah kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Kemudian yang keenam, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Dan menurut saya adalah berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Kemudian ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau investigasi opsi trilema? Menurut saya, selain keputusan yang telah diambil oleh kepala sekolah, terdapat keputusan kreatif yang bisa dilakukan dengan mengajak diskusi guru tersebut tentang pentingnya kedisiplinan guru terhadap kegiatan belajar siswa, serta kepala sekolah harusnya memberikan teladan dengan hadir ke sekolah sebelum guru datang, agar guru tersebut merasa sungkan dan tidak nyaman ketika dia terlambat datang.
Kemudian analisis yang berikutnya ke-8, apa keputusan yang akan Anda ambil? Jelas keputusan yang diambil kepala sekolah tersebut adalah dengan langsung menegur guru tersebut, serta tindak lanjutnya adalah berkoordinasi dengan ketua yayasan di sekolah tersebut. Kemudian terakhir, yang ke-9, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah sudah baik, namun alangkah lebih baiknya jika terdapat keputusan kreatif dengan mengajak diskusi guru tersebut tentang pentingnya kedisiplinan guru terhadap kegiatan belajar siswa. Serta kepala sekolah harusnya memberikan teladan dengan hadir ke sekolah sebelum guru tersebut datang, agar guru tersebut merasa sungkan dan tidak nyaman ketika dia terlambat datang. Dan berikut ini merupakan hasil refleksi saya terkait dengan interview kepada kedua kepala sekolah. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ucapan terima kasih tidak lupa saya sampaikan terutama kepada dua kepala sekolah, Bapak Sahrul Ardiansa dengan Bapak Muhammad Arofik, kemudian kepada fasilitator Bapak Agus Nurjito dan pengajar praktik Bapak Samsul Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.